Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Josephson dengan NIM 08011 2803228444. Dalam video ini saya akan menjelaskan untuk lampiran soal praktikum, laporan praktikum bab ke-7 tentang structure. Langsung saja untuk nomor 1 diberikan soal seperti berikut. Sekumpulan siswa SMA telah menyelesaikan ujian fisika, matematika, dan biologi. Seorang guru dari sekumpulan siswa SMA tersebut ingin mendata hasil ujian dengan menghitung nilai rata-rata tiap mata pelajaran dari hasil ujian siswa. Guru itu juga ingin mendata peringkat tertinggi hingga terendah berdasarkan 40% nilai matematika, 35% nilai biologi, dan 25% nilai fisika. Gunakan function dan structure. Oke, di sini berdasarkan soal atau maksud dari soal ini yaitu eh, pertama pengguna akan menginputkan nilai-nilai dari eh, setiap siswa. Jadi ditentukan dulu berapa banyak siswa yang ingin dimasukkan untuk dihitung nilai rata-ratanya. Kemudian dengan banyaknya siswa tersebut lalu diminta inputan nilai dari nilai matematika, nilai biologi, dan nilai fisika. Nah, dari nilai-nilai tersebut akan dihitung nilai rata-ratanya menggunakan bobot yang telah diberikan, yaitu nilai matematika memiliki bobot 40%, biologi 35%, dan fisika 25%. Lalu, setelah dapat nilai rata-rata dari pembobotan tersebut, didapatkanlah nilai tertinggi sampai terendahnya. Dan diurutkan dari peringkat tertinggi sampai terendah. Misalnya di sini saya langsung running programnya saja sebelum saya menjelaskan kode programnya. Misalkan masukkan banyak siswa, ada 4 siswa. Siswa A misalnya nilai matematikanya 90, 80, fisikanya 85. Siswa kedua misalnya B, matematikanya 70, 75, dan 90. Ketiga misalnya C itu 69, 87, dan 91. Dan siswa keempat misalnya D, matematikanya 83, 9. Nah, dari inputan nilai yang telah dimasukkan, itu terhitunglah nilai rata-rata masing-masing siswa. Kemudian didapatkan peringkat siswa berdasarkan nilai rata-rata yang telah dihitung tadi. Yaitu dengan peringkat pertama siswa D dengan nilai rata-rata 87,85, kemudian siswa A dengan nilai rata-rata 85,25, kemudian siswa C dengan nilai rata-rata 80,8, dan siswa B dengan nilai rata-rata 76,75. Seperti itu. Langsung saja saya jelaskan untuk kode programnya. Di sini. Oke. Langsung saya tampilkan juga untuk flowchart-nya. Itu di sini kode programnya menggunakan aduh, kode programnya menggunakan header, iostream, dan string. Karena di sini menggunakan beberapa fungsi string di structure ini misalnya. Using namespace std, kemudian deklarasi structure yaitu struktur untuk menyimpan data siswa, yang dimana isi dari structure ini memuat nama yang bertipe data string, kemudian nilai MTK, nilai bio, nilai fisika, dan nilai rata-rata yang bertipe data float.
Selanjutnya, di sini adalah fungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Untuk flowchartnya di sini. Nah, yang ini. Menggunakan variabel atau parameter MTK, Bio, dan FIS. Kemudian langsung mengembalikan nilai dari 0,4 dikali MTK, angka dalam variabel MTK, ditambah 0,35 dikali angka pada variabel bio, ditambah 0,25 dikali angka pada variabel FIS. Setelah dijumlahkan, maka nilainya dikembalikan ke fungsi ini, fungsi hitung rata. Ketika fungsi ini digunakan. Sama seperti flowchartnya, kurang lebih mulai menggunakan inputan bio MTK FIS, kemudian mereturn hasil dari 0,4 dikali MTK ditambah 0,35 dikali bio ditambah 0,25 dikali fisika. Selanjutnya untuk fungsi atau prosedur urut siswa. Di sini menggunakan structure student yang tadi sudah dideklarasikan, array di sini menggunakan variabel atau parameter ARR mewakili untuk array yang dimasukkan nanti. Fungsi ini digunakan untuk melakukan pengurutan siswa atau bubble sort. Nah, juga digunakan N. N ini adalah banyaknya siswa. Dalam prosedur ini atau dalam fungsi void ini digunakan perulangan, yaitu for yang perulangan bersarang, yaitu for yang pertama, di mana I sama dengan 0, I kurang dari N min 1. Jadi, misalnya tadi 4, banyaknya siswa yang kita masukkan 4, kemudian akan masuk ke dalam variabel N, baik N besar ataupun N kecil sebagai parameter lokal di sini. Maaf, parameter ya yang di dalam fungsi. Kemudian, kalau misalnya 4 yang dimasukkan, maka 0 sampai N min 1, yaitu 3. Berarti ada 0, 1, 2, 3. Jadi ada 4 kali perulangan. Masuk ke for yang kedua, yaitu for di dalam for tadi. J sama dengan 0, J kurang dari N min I min 1. Artinya, jika tadi yang dimasukkan adalah 4, dan misal I yang pertama adalah 0, maka J kurang dari 4 kurang 0 kurang 1. 0 sampai 3. Dilakukanlah statement di dalam for ini, yaitu pernyataan kondisi if. R0, misalnya tadi, R0 dari nilai rata, jika R0 dari nilai rata kurang dari R1 dari nilai rata, maka swap ini adalah fungsi untuk membalikkan atau menukar nilai dari RJ dan RJ plus 1. Jadi didapatkanlah nilai dengan nilai rata-rata yang lebih besar dari fungsi ini. Sehingga hasil dari fungsi void ini adalah pengurutan siswanya. Kemudian langsung saja, tadi flowchartnya ini ada for bersarang, for dalam for. Yang pertama tadi I sama dengan 0 sampai N min 1. Jika benar, maka dilakukan perulangan for yang kedua, yaitu J sama dengan 0 sampai N min I min 1. Jika benar, maka dicek kondisi apakah RJ nilai rata kurang dari RJ plus 1 nilai rata. Jika iya, maka tukar nilai tersebut. Namun jika tidak, dilakukanlah increment dari J, kemudian diulang sampai kondisi ini tidak terpenuhi. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka diinkrementkan I-nya.
sampai kondisi for yang pertama tadi tidak terpenuhi. Jika sudah tidak terpenuhi, maka proses berakhir. Selanjutnya, kita langsung masuk ke dalam in main atau fungsi utama. Nah, di sini di in main langsung meminta inputan banyaknya siswa yang ingin dihitung nilai rata-ratanya atau urutan peringkatnya yang akan dimasukkan ke dalam variabel n besar. Kemudian deklarasi em, variabel dengan tipe data structure yang sudah dibuat tadi yaitu student. Variabelnya students di sini dengan banyaknya nilai indeks itu sebanyak n yang sesuai banyaknya siswa yang ingin dimasukkan. Kemudian penginputan data siswa ini dilakukan menggunakan perulangan for dari i sama dengan 0 sampai n. Jadi jika n-nya 4 berarti ada eh, 4 kali perulangan yaitu 0, 1, 2, dan 3. Ini meminta inputan menggunakan for ini dasar yaitu yang pertama masukkan nama siswa ke i plus 1. Berarti mulainya dari 1. Karena 4 kali perulangan berarti ada 1, 2, 3, dan 4. Nama siswa ke 1 dimasukkan ke students dengan indeks 1 dot nama. Berarti akan masuk ke variabel nama dalam structure student. Kemudian sama seperti nilai matematika, nilai biologi, dan nilai fisika. Kemudian n-line dan dilakukan perhitungan untuk nilai rata-rata siswa pertama, siswa tersebut. Jadi nilai rata-ratanya adalah menggunakan hitung rata. Hitung rata tadi adalah fungsi untuk menghitung nilai rata-rata yang mengembalikan nilai rata-rata, yaitu 0,4 dikali NTK ditambah 0,35 dikali biologi ditambah 0,25 dikali fisika. Kemudian didapatkanlah nilai rata-ratanya disimpan di dalam variabel nilai rata dalam structure student. Seperti itu. Kemudian dilakukan penginputan dan perhitungan nilai rata sampai n kali. Seperti itu. Kemudian dilakukan proses. Oh, di flowchartnya di sini sama. Akan perulangan di sini untuk menginputkan nilai-nilai siswa. Kemudian diinputkan untuk dimasukkan ke students i dot nama, students i dot nilai MTK, students i dot nilai bio, students i dot nilai fisika. Kemudian dilakukan eh, pencarian nilai rata-rata menggunakan fungsi hitung rata dengan memasukkan parameter MTK, bio, dan fis. Dilakukan sampai n habis. Kemudian dilakukan proses di sini yaitu mengurutkan menggunakan void tadi yang bernama urut siswa yang memasukkan tadi parameternya ada array dari student dan n. Jadi di sini ada students dan n. Jadi students tadi ada 4 indeksnya karena eh, di sini, nah di sini yang telah dideklarasikan, jadi students itu merupakan array yang berindeks 4. Kemudian untuk kemudian menampilkan hasilnya atau mengoutputkan hasilnya itu menggunakan for atau perulangan lagi i sama dengan 0 sampai n. Jadi ada 0, 1, 2, 3. Sama seperti yang hasil output tadi untuk ini, untuk peringkat siswa berdasarkan nilai rata-rata. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang paling besar tadi itu langsung di-outputkan ke peringkat pertama, kemudian peringkat kedua, peringkat ketiga, dan peringkat keempat, beserta nilai rata-rata
dari siswa-siswa tersebut. Nah, di sini seperti itu. Kemudian return nol dan selesai. Sama seperti di flowchart di sini. Di sini menggunakan perulangan untuk menampilkan peringkat dari siswa-siswanya. Itu mungkin karena keterbatasan waktu, algoritma deskripsi dan pseudocode saya cantumkan di deskripsi. Mungkin sekian penjelasan kode program untuk soal nomor satu, praktikum algoritma dan pemrograman bab ketujuh, yaitu tentang structure. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.